Oke, 96,9 FM. Nah, Ragam Inspirasi balik lagi di sini. Seperti janji saya tadi, saya akan hadirkan Radio Peduli ya, tepatnya akan menghadirkan segmen Tausiah Ramadan yang bekerja sama dengan Kementerian Agama, Kementerian Agama Kota Parepare, dan menghadirkan narasumber untuk Anda. Dan hari ini sudah ada Bapak Hasim Usman Eshut ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini kita akan membahas tentang zakat. Nah, ini zakatnya ya beda dari tahun kemarin. Tahun kemarin itu zakatnya muncul tengah-tengah bulan, tengah-tengah Ramadan. Nah, ini sejak sebelum Ramadan memang sudah ada himbauannya. Bapak, silahkan disampaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Peduli yang sangat-sangat berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan tak henti-hentinya kita membaca mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kalimat hamdalah ini mengandung makna yang sangat-sangat mendalam, yaitu sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sampai saat sekarang ini, apakah itu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, sehingga kita pada hari ini masih diberikan kenikmatan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu ibadah puasa. Salawat dan taslim kita tak henti-hentinya mengirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai suri toladan dan penghujung atau penutup segala nabi. Para pendengar Radio Peduli di mana saja berada, pada kesempatan ini kami diberikan tema yaitu tentang zakat, khususnya zakat fitrah. Sebelum terlebih jauh kita menjelaskan tentang zakat ini, ada baiknya kita dulu mengerti tentang apa itu zakat. Zakat itu sendiri berasal dari segi bahasa itu artinya bertumbuh, berkembang, suci, bersih, dan bertambah. Banyak pengertiannya secara bahasa. Akan tetapi dari segi terminologi fikih menjelaskan bahwa zakat itu sendiri adalah bagian tertentu dari harta kekayaan seseorang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Itu pengertian zakat dari segi bahasa dan terminologi fikih. Dari pengertian tersebut, maka dijelaskan ada dua aspek pengertian dari zakat itu sendiri, yaitu aspek pertama itu aspek ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aspek kedua yaitu aspek amal saleh kepada orang-orang yang menerima zakat atau yang dikenal dengan istilah mustahik. Para pendengar Radio Peduli yang sama berbahagia, perlu kita ketahui bahwa ada perbedaan antara zakat, sedekah, dan infak. Orang kadang-kadang belum paham itu zakat, sedekah, dan infak. Zakat itu sendiri adalah harta yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan dari agama. Ada persyaratan-persyaratan tertentu yang dikeluarkan dari harta kekayaan kita. Sedangkan infak itu, kalau zakat itu waktunya kapan saja. Maksudnya kalau zakat ada waktu tertentu. Kemudian infak itu harta yang kita keluarkan, waktunya kapan saja dan di mana saja, tidak mengenal waktu, itu infak. Sedangkan sedekah bisa juga dalam bentuk materi, bisa juga dalam bentuk senyuman. Itu senyum itu sedekah. Sedekah termurah ya Pak Ustaz? Ya, sedekah itu mengeluarkan kita bersenyum itu adalah sedekah.
Jangan anggap bahwa kita memberikan uang atau mengeluarkan uang itu hanya itu sedekah saja, akan tetapi senyum juga itu adalah merupakan salah satu sedekah kepada setiap orang. Contoh lainnya itu mengeluarkan, misalnya ada batu yang di tengah jalan, kita pinggirkan, itu adalah merupakan sedekah bagi orang untuk kemaslahatan umat, untuk orang yang ingin jalan di depan itu, sehingga dia terhindar dari kecelakaan-kecelakaan. Itulah adalah makna dari sedekah. Di dalam Al-Quran sendiri, zakat dan sedekah itu sama posisinya. Zakat itu sedekah, sedekah itu zakat. Kenapa? Itu di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 103 menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sedekah itu, atau ambil sedekah itu, kemudian dari bersihkan dan sucikan mereka dengan zakat itu. Ini kan di sini dibilang sedekah itu, tapi yang dimaksud di sini adalah zakat itu sendiri. Maksudnya di sini, ambillah sedekah itu, ambillah zakat itu. Dan inilah merupakan salah satu dasar hukum sehingga zakat itu dikeluarkan. Kemudian zakat itu terbagi atas dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah, dan ada juga memasukkan zakat profesi. Saya jelaskan sendiri dulu sini zakat profesi itu. Zakat profesi itu adalah zakat yang dikeluarkan pada tiap-tiap yang orang yang memiliki keahlian tertentu atau profesional tertentu, baik perorangan maupun berkelompok, yang menghasilkan uang, menghasilkan materi sesuai yang memenuhi nisab, memenuhi nisabnya. Itu zakat profesi. Panjang penjelasannya kalau zakat profesi. Kemudian zakat harta atau zakat mal. Zakat harta atau zakat mal itu dikeluarkan pada memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu. Ada beberapa zakat mal itu atau zakat harta, misalnya zakat peternakan. Zakat peternakan itu ada beberapa macam, yaitu zakat pertama, kalau dia peternakannya kuda atau kerbau atau sapi, maka nisab zakatnya itu adalah 30 ekor sapi atau kuda atau kerbau. Kalau kambing misalnya, dia zakatnya 30, nisabnya itu 30 ekor, 40 ekor zakatnya dari kalau ekor kambing. Kemudian kalau dia peternakan ayam atau unggas, maka dia nisabnya itu sama dengan 85 gram emas. Itu untuk peternakan peternakan ayam atau unggas dan semacamnya. Itu untuk peternakan. Sedangkan untuk pertanian, maka zakatnya itu atau zakat mal hartanya itu adalah sama dengan 5 wasak atau 600 atau 750 kilogram 750 kilogram padi atau berasnya. Kemudian dalam pengeluarannya itu terbagi lagi atas dua. Kalau dia pertaniannya itu dialiri oleh pengairan atau tak ada hujan, maka dia zakatnya itu 10%. Kalau dia dipakai disiram sendiri, maka zakatnya itu nisabnya zakatnya disakati 5%. Itu untuk pertanian. Kalau perdagangan sama dengan tadi peternakan ayam itu disetarakan dengan 85 gram emas. Kalau emas perak itu 85 gram emas, kemudian kalau perak itu 672 gram perak. Itu peternakan. Perdagangan juga begitu. Itu zakat harta. Kemudian kita beralih ke zakat fitrah. Kalau zakat fitrah adalah kita harus tahu dulu artinya. Zakat fitrah itu ada beberapa pengertian menurut beberapa ahli fikih menjelaskan bahwa zakat fitrah itu zakat badan atau zakat akal. Bisa juga diartikan adalah zakat yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan untuk ibadah hari raya Idul Fitri. Jadi syarat utama dari zakat fitrah ini dikeluarkan di bulan suci Ramadan.
Nah, untuk zakat fitrah ini ada beberapa persyaratan yang harus dikeluarkan dalam pertama untuk syarat untuk bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah yaitu pertama harus muslim. Kenapa muslim? Karena yang disakati ini yang mengeluarkan zakat ini adalah seorang muslim atau beragama Islam. Kemudian sehat dalam arti dia tidak gila. Kemudian laki-laki, perempuan, bapak, ibu, anak semuanya disakati dan termasuk juga anak yang baru dilahirkan itu sebelum dia berakhir masuk 1 Syawal. Itu masih bisa disakati. Itu zakat fitrah. Kemudian yang perlu kita ketahui di sini bahwa khususnya di bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan untuk mempercepat pembayaran zakat fitrah kita. Kenapa? Di musim ini kita tahu bahwa kita dilanda musibah, dilanda ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pandemi COVID-19 atau COVID-19. Kadang-kadang orang bingung apa itu 19. Jadi bilang saja COVID-19. Betul. Itu. Jadi kita bahasakan bahasa masyarakat yaitu COVID-19. Itu kita dianjurkan untuk mempercepat pembayaran zakat fitrah. Dan sebisa mungkin saya juga sekalian mensosialisasikan kepada para pemirsa bahwa kalau kita mengeluarkan zakat fitrah atau menyerahkan zakat fitrah ini kita harus menyerahkan kepada yang berhak atau orang organisasi atau orang yang berhak menerima zakat itu, dalam arti yang mengelola zakat itu. Siapakah yang berhak mengelola zakat itu? Yang pertama yang paling pasti adalah Basnas Kota Parepare. Kalau tidak sempat ke kantor Basnas Kota Parepare, ada lembaga khusus yaitu yang telah di-SK-kan atau telah resmi yaitu Lasisnu. Itu lembaga ataupun juga UPZ, kantor-kantor pemerintah atau organisasi yang telah diberikan izin atau di-SK-kan oleh Basnas Kota Parepare. Kemudian yang tak kalah penting adalah amil zakat. Amil zakat di sini yaitu para imam-imam masjid. Imam-imam masjid itu dengan sendirinya telah mendapat izin atau mendapat SK langsung dari Basnas Kota Parepare. Sehingga kami anjurkan kepada para pendengar sekalian, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin muslimat, kalau mengeluarkan zakatnya, keluarkanlah atau bayarlah di lembaga-lembaga resmi atau orang-orang yang resmi yang telah ditunjuk oleh Basnas Kota Parepare. Nah, sedikit pertanyaannya nih Pak Ustadz. Ini imam-imamnya hampir semua masjid? Yang namanya imam masjid seluruh masjid yang ada di Kota Parepare. Jadi nggak ada bedanya gitu ya? Nggak ada bedanya. Jadi kita bawanya sesuai kan kemarin sudah keluar itu 34, 32, 30. Nah, sekarang ada lagi saya setiap tahun saya selalu mendengar problematika ini Pak Ustadz, dan setiap tahun saya selalu bertanya ke Ustadznya dan masih muncul lagi. Katanya di zaman Rasulullah tidak ada uang, harusnya beras gitu. Nah, secara sekarang kan maksudnya kita berpikirnya ya kalau beras kan itu beras aja. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Kalau uang kan bisa dipakai beli minyak Pak Ustadz. Nah, bagaimana nih agama dan pihak-pihak Bapak maksudnya ya menjelaskan tentang hal ini kepada masyarakat? Oh ya, terima kasih. Perlu saya jelaskan dulu dasarnya kenapa beras ya. Kenapa dalam bentuk uang. Di zaman Rasulullah SAW bahwa pada saat itu kan dasarnya mengeluarkan zakat fitrah itu di dalam hadis dijelaskan seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitrah min ramadani min tamrin min sa'in tamrin au sa'im hashir. Yaitu yang dimaksud di sini adalah 1 sat kurma dan 1 sat atau 1 sat gandum. Itu di zaman Rasulullah. Kalau itu 1 sat itu artinya itu kalau kita beberapa ahli fikih menjelaskan sat itu artinya 4 mud. Kita tidak paham apa itu 4 mud, makanya ada lagi yang setarakan sama dengan 4 4 2 tangan itu yang disatukan
Kalau sama dengan berdoa itu dikumpulkan, itu sama dengan 4. Dan kalau disetarakan kita di Indonesia, karena kita tidak makanan pokok kita adalah beras, bukan gandum, bukan kurma, kita beras, maka kita setarakan di Indonesia itu dengan beras. Makanya kalau disetarakan dengan beras sama dengan satu saat itu dikalkulasikan sama dengan 3,7 sampai 3,8 liter. Jadi untuk lebih bagusnya lagi dibulatkan menjadi 4 liter. Jadi kita di Indonesia itu mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 4 liter beras. Bisa lebih kalau kita memiliki kemampuan lebih, tidak ada masalah. Itu malah lebih pahalanya lebih besar lagi. Artinya di sini yang dianjurkan, diwajibkan itu 4 liter beras. Kenapa diganti dengan diganti dengan uang, tapi kan fenomena di masyarakat yang sekarang ini kan, kalau dia satu keluarga 10 orang, jadi kalau dia bawa 40 liter kan memberatkan dalam keadaan puasa ini Pak dalam Ustadz. keadaan puasa. Jadi agama kita memberikan kebijaksanaan, kemudahan, yaitu kita dikalkulasikan dalam bentuk nilai uang. Dan seperti yang dikatakan tadi bahwa untuk tahun ini Kementerian Agama Kota Parepare sudah menetapkan harga zakat fitrah untuk tahun ini atau 1441 Hijriah, yaitu seperti yang dikatakan tadi, untuk beras mahal atau beras super 34.000 per kepala atau per orang. Kemudian untuk beras sedang 32.000 per kepala atau per orang atau per jiwa, dan untuk beras murah sebesar 30.000 per kepala atau per jiwa atau per orang. Itulah penetapan dari Kementerian Agama dikeluarkan untuk mengeluarkan zakat fitrah di tahun ini. Iya Pak Ustadz. Kita angkat telepon dulu nih ya. Saya bahagia sekali ada yang nelpon nih Pak Ustadz. Kita angkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Standar 5 ya. Sepertinya ada narasumber. Betul, senang sekali. Terima kasih sudah bergabung Bapak Standar 5. Kita bertanya-tanya. Iya, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan di bulan yang penuh berkah ini. Kita bisa berjumpa dengan bulan puasa. Amin. Dan tentunya juga di tengah wabah virus corona ini. Iya, amin. Tentu menarik ini Pak Ustaz, pembahasan tadi bagaimana penting zakat fitrah ini. Iya. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah tidak ada dispensasi untuk standar-standar yang dikeluarkan Departemen Agama kepada masyarakat kita yang sekarang dampak corona yang memporak-porandakan kehidupan kita ini di Indonesia, khususnya Parepare, dan mengganggu sendi-sendi ekonomi kita ini. Betul. Dalam itu saja barangkali saya ini, karena melihat ini ada lockdown, ada PSBB, ada pasar ditutup, ada bisa kumpul apa. Kadang kan salat tarawih juga tidak dilarang tapi tidak dilakukan, salat Jumat. Tapi bagaimana dengan zakat fitrah melihat kondisi ini, dan harus dibayar segera ya seperti itu. Iya, betul. Sementara yang dimakan saja ini masyarakat kita sangat sungguh-sungguh mengkhawatirkan kita. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang kita bayangkan oleh polemik baru di tengah-tengah corona. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini apa ya Pak Ustadz? Ini semacam kayak dua bilah mata pisau sebenarnya untuk kita ya sebagai pemerintah. Bagaimana nih menyikapinya? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya jelaskan terlebih dahulu. Keluarnya penentuan zakat ini juga adalah merupakan hasil keputusan bersama, ya. Melalui perdebatan yang panjang sehingga harga ini keluar. Kenapa? Karena dikeluarkan juga di masa pandemi corona ini. Karena dikeluarkan juga ini harga beras ini bukan tanpa alasan, oleh karena ada dasar-dasar melalui survei harga pasar, dan inilah harga yang relatif yang dianggap mampu untuk masyarakat kita sekarang ini. Kenapa? Karena ada juga harga-harga beras yang di atas daripada itu. Akan tetapi kita juga tidak boleh mengambil yang terlalu di bawah. Artinya standar ada yang perlu dilakukan.
Kemudian apakah tidak terlalu tinggi? Tinggi dan rendahnya itu relatif. Bagi saya itu relatif. Oleh karena inilah nanti makanya di dalam protokol surat edaran Kementerian Agama itu menjelaskan bahwa tentang ibadah termasuk ibadah zakat, pelaksanaan ibadah zakat ini dipercepat. Kenapa? Dipercepat pembayarannya oleh karena untuk memberikan pendistribusiannya nanti itu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, termasuk yang berdampak pada corona tersebut. Kalau orang yang tidak dia tidak termasuk dalam golongan yang tidak termasuk dalam golongan yang penerima zakat itu, dia wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan kalau dia nanti masuk dalam golongan penerima zakat, apakah dia terdampak di dalam, dia tetap akan menerima zakat. Itu pandangan kami mengapa sehingga harga beras yang dikeluarkan, kebetulan saya sendiri yang ikut juga di dalam penentuan harga tersebut. Di dalam rapat memang timbul ada harga ini akhirnya disepakati hari ini oleh karena kita mengetahui keadaan sekarang memang betul-betul dalam kondisi yang sangat-sangat memang berdampak kepada masyarakat kita, sehingga harga itulah yang dikeluarkan berdasarkan dari hasil keputusan tersebut. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan nih Pak Ustadz. Bagaimana kalau misalnya seandainya ada orang yang terdampak COVID-19, COVID-19 ya. Dia terdampak COVID-19, tetapi dia tidak masuk dalam syarat-syarat menerima zakat fitrah. Nah, itu pertanyaan saya Pak Ustadz, tapi saya tahan dulu karena ada lagi nih penelpon yang pengen, ternyata di cancel teleponnya. Nah, silahkan Pak Ustadz dijawab pertanyaan saya. Dia terdampak gitu, entah dia mungkin dia mungkin kena dirumahkan, Pak Ustadz dirumahkan, tetapi dia tidak masuk dalam jajaran orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Bagaimana ini Pak Ustadz? Dia mau bayar zakat fitrah juga nggak bisa. Dikasih juga susah juga, nggak sesuai syarat. Ini bagaimana ini? Itu perlu kita ketahui dulu. Yang mana yang berhak menerima zakat fitrah itu. Saya kira yang berdampak itu kita lihat dulu. Apakah dia yang berdampak itu masuk di dalam golongan itu? Yang ditanyakan tadi, kalau dia tidak masuk. Kalau dia tidak masuk, tetap dia membayar zakat fitrahnya. Yang masuk dalam golongan yang berdampak itu, yang menerima zakat itu ada 8 golongan. Saya kira kalau yang berdampak itu bisa saja masuk dia ke dalamnya. Oleh karena ada di dalam salah satu golongan itu yang namanya golongan garimin. Itu yang menerima zakat. Itu yang menerima zakat itu adalah orang yang jatuh pailit atau berhutang. Karena dia digolongkan garimin, berhutang, jatuh pailit. Yang mana itu jatuh pailit itu? Yaitu orang yang memiliki kekayaan, memiliki harta untuk berzakat, akan tetapi karena bencana, karena sesuatu, apakah kebakaran atau bencana, kelaparan semacamnya, sehingga dia jatuh pailit, tidak mampu untuk berzakat, maka dia diberikan, ini termasuk dalam golongan zakat itu, penerima zakat fitrah tersebut. Oke. Jadi memang sudah ada standar-standarnya. Ini sekarang zakat ini sekarang sudah berubah jadi fleksibel banget ya, Ustaz, tergantung dari kondisinya. Nah, itu tadi pertanyaan dari saya, dan sekarang ada lagi nih pendengar yang pengen bergabung bersama kita, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustaz? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dengan siapa ini? Alhamdulillah. Dengan siapa ini Bapak? Pak Basri. Pak Basri. Iya Pak Basri, silahkan, mau tanya apa? Begini Pak Ustaz, kita berbicara masalah zakat ya. Kalau kita lihat situasi dan kondisi di negara kita Pak Ustaz ya, saya kira aturannya juga sudah ditentukan oleh pemerintah. Tapi kita membandingkan pada zaman-zaman Rasulullah ya, kita ingkapkan dulu masalah ya, karena apakah yang ada pada Rasulullah pada waktu itu ya sama aturannya yang ada sekarang? Karena
faktor situasi kondisi ya yang mungkin berbeda Pak Ustaz. Dulu di zaman Rasulullah kan tidak ada beras Pak Ustaz ya. Kalau di Indonesia kita ini ada beras, jadi beras yang dianukan. Kalau di barangkali itu mungkin gandum ya atau kurma itu yang dikatakan. Iya. Ini pertanyaan saya Pak Ustaz ya. Apakah bagaimana cara aturan-aturannya Pak Ustaz ya? Pada zaman dulu apakah sama dengan aturan-aturan yang ada di dunia ini Pak Ustaz? Artinya di Indonesia ya. Nah, kalau ada perbedaan Pak Ustaz, tolong dijelaskan sedikit. Dan kalau ada pertanyaannya, tolong dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi ini sempat dibahas ya, Ya. Pak Ustadz ya, tadi Apa? sempat dibahas. Tapi silahkan Pak Ustadz, Ya. 5 menit terakhir sebelum kita rehat sejenak. Oke ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Basri. Tadi sudah sempat dijelaskan sebagian tentang perbedaan apa di zaman Rasulullah dengan di zaman sekarang. Tidak apa-apa kita ulangi lagi. Di zaman Rasulullah dalam satu hadis dijelaskan bahwa pernah Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, beliau mengatakan bahwa anna Rasulullah SAW farada zakatul fitri min ramadani min sa'in min tamrin dan ausa'in au tahsir. Itu menjelaskan bahwa mengeluarkan zakat Rasulullah SAW mewajibkan hambanya mengeluarkan zakat fitrah, yaitu satu sat kurma atau satu sat gandum. Itu di zaman Rasulullah. Bagaimana dengan di Indonesia? Kan kita makanan pokok kita kan bukan gandum, bukan bukan kurma. Makanan pokok kita beras. Saya sudah jelaskan tadi bahwa untuk di Indonesia diganti dengan beras. Bagaimana ukurannya? Sudah digambarkan tadi bahwa satu sat itu sama dengan 4 buah tangan yang disatukan itu. Dalam arti kata disetarakan. Kalau disetarakan dengan liter, sama dengan satu sat itu sama dengan 3,7 sampai 3,8 liter. Akhirnya dibulatkan menjadi 4 liter karena susah untuk mengkalkulasi kalau dalam bentuk liter 3,7 3,8, makanya dibulatkan jadi 4 liter. Maka untuk Indonesia untuk zakat fitrahnya itu dalam bentuk beras, bisa dalam bentuk beras yaitu 4 liter, atau kalau untuk meringankan karena kadang-kadang masyarakat kita itu untuk mencari yang mudahnya, bukan dalam istilah mencari yang mudahkan, tetapi kita dimudahkan oleh agama kita, bisa diganti dalam bentuk uang. Itu tadi nilai-nilainya itu ada beberapa 3 tingkatan seperti yang saya jelaskan tadi. Saya kira itu. Baik Pak Ustadz. Nah itu tadi ya buat Bapak Basri tadi yang sudah gabung bareng kita di sini di 0811459969. Anda juga bisa gabung ya para pendengar di layanan WhatsApp dan Facebook juga saya buka. Terus juga layanan telepon 0421281110. Masih ada setengah jam lagi kebersamaan kita sampai pukul 13.30. Kita rehat dulu sejenak Pak Ustadz, dan kita juga akan mendengarkan lintas berita untuk siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Peduli Parepare. Cerianya hari dalam gembiranya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberi umur panjang dan kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, ampunan serta pembebasan dari api neraka. Saya Haja Andi Nurhati Natipu Esos, Ketua DPRD Kota Parepare, atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah daerah mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam gembiranya Ramadan, syukuri berkah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Marhaban ya Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak terasa kita dipertemukan kembali bulan suci Ramadan dan kita berada pada tahun 1441 Hijriah. Kita tentunya sangat berharap dalam bulan yang penuh rahmat serta ampunan dan pembebasan dari siksaan api neraka. Insya Allah dalam kondisi bangsa kita saat ini tengah menghadapi cobaan wabah pandemi COVID-19 atau virus corona, tentunya kita semua senantiasa memahami situasi ini dan keadaan ini sebagai situasi dalam kondisi ujian dan cobaan kita semua. Saya yakin saudara-saudara saya yang seiman, marilah kita sabar menghadapi situasi dan keadaan ini. Marilah kita menjalankan amalia-amalia Ramadan kita sesuai kemampuan kita serta kondisi yang ada dan bersesuaian dengan tuntunan agama dan anjuran pemerintah. Karena dengan kesabaran, insya Allah kita akan mendulang pahala dalam menghadapi situasi ini. Kita harus yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala memahami keadaan ini, memahami kondisi ini, memahami kemampuan kita. Apabila dilandasi dengan kesabaran, percayalah kita akan menjalankan ibadah puasa ini dan pada akhirnya kita keluar sebagai pemenang sebagaimana yang kita harapkan, yaitu dengan predikat la'allakum tattaqun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, walaupun kita semua, wargaku, rakyatku dalam situasi social distancing, physical distancing dalam menjalankan ibadah puasa ini, tapi saya yakin semangat dan nilai ibadah puasa kita tidak akan berkurang nilainya dibanding dengan situasi normal. Insya Allah hari depan kita masih menantikan cahaya-cahaya harapan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dari hari kemarin dan hari ini. Saya Taufan Pawe, Wali Kota Parepare, atas nama pribadi, keluarga, dan jajaran pemerintah Kota Parepare mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan ini. Semoga kita semua tetap dalam keridhaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Badan Amil Zakat Nasional dan Kementerian Agama Kota Parepare akan membuka rekening bank melayani umat yang ingin membayar zakat. Ketua Basnas Kota Parepare Ustaz Abdullah S.A.G. mengatakan pembayaran zakat fitrah melalui rekening Basnas mencegah kontak fisik memutus mata rantai wabah COVID-19. Dikutip dari Parepos, selain itu pembayaran zakat bisa juga di kantor Basnas dengan mengikuti protokol kesehatan. Salah satu upaya yang dilakukan Ketua PKK dan BKMT Parepare, Haja Erna Rashidtovan, dalam menyiasati pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak maupun potensial corona, yakni dengan meniadakan beberapa program PKK dan BKMT. Menurut Erna Rashidtovan, beberapa program seperti seremonial dan pelatihan-pelatihan dalam lingkup organisasi PKK dan BKMT ditiadakan. Hal tersebut dikatakan Haja Erna Rashidtovan yang juga Ketua Lazismu Parepare ini pada Selasa 24 April 2020. Istri Tovan Pawe, Wali Kota Parepare ini berharap melalui kebijakan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang merasakan imbas ekonomi akibat pandemi corona ini. Dilansir dari rakyatsusel.co.
tingkat kesembuhan pasien terpapar virus corona atau COVID-19 terbilang cukup tinggi. Dari data yang diterima, yakni 299 pasien positif yang dirawat, terdapat 105 orang dinyatakan sembuh di Sulawesi Selatan. Pelaksana harian Gugus Tugas Sulawesi Selatan Maijen TNI Sumangeruka menyampaikan, pihaknya bersyukur dengan angka kesembuhan dari pasien sembuh COVID-19. Berdasarkan data yang dihimpun, tingkat kesembuhan tertinggi masih berada di Kota Makassar, yakni sekitar 72 orang, sebab ibu kota Sulawesi Selatan ini merupakan epicentrum penyebaran COVID-19. Dilansir dari rakyat sulsel.com. Demikian lintas berita Radio Peduli Parepare. Nantikan informasi terupdate 1 jam ke depan hanya di 96,9 FM bersama saya Sundari Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, kita kembali memasuki bulan suci Ramadan. Dalam bulan suci ini, marilah kita tingkatkan takwa dan amal kebajikan. Saya, Haji Sapatiara, Ketua Dewan Masjid Kota Parepare, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua masih diberi umur panjang dan kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bulan penuh rahmat, ampunan, serta pembebasan dari api neraka. Saya Haja Erna Rashid Taufan, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, atas nama pribadi, keluarga, dan segenap pengurus PKK Kota Parepare mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia Radio FM Peduli. Balik lagi bareng saya Utami dan Pak Ustadz Hasim Usman, kebalik Pak Ustadz, maaf, yang tadi sudah membagikan berbagai macam informasi terkait zakat ya, dan juga penerapan zakat di Ramadan tahun ini yang memang lebih cepat daripada biasanya karena memang kondisi kita yang tahun ini berbeda dari sebelumnya Pak Ustadz. Nah, untuk awal segmen kedua Pak Ustadz sudah ada yang pengen bergabung bersama kita. Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana? Pak Basri kembali. Oh, Pak Basri kembali. Ya, silahkan Pak Basri. Ya. Silahkan Ini pertanyaannya. ya. Kata sakat ini Pak Ustaz ya, selalu bergandengan dengan sholat. Kenapa Pak Basri? Mohon diulang. Lalu kata sakat itu Pak Ustaz ya, selalu bergandengan dengan kata salat ya di dalam Al-Quran. Aqimi sholata wa atu zakata. Ada beberapa ayat barangkali di dalam Al-Quran, Pak Ustaz. Halo? Iya, halo, silakan. Saya pertanyakan di sini, Pak Ustaz, ya, mengapa Allah menggandengkan kata salat dengan zakat, Pak Ustaz? Kenapa bukan asyam atau puasa? Itu saja, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ustadz, pertanyaan yang sangat menarik sekali dan memang saya baru ngeh juga ini Pak Ustadz dengan pertanyaan ini. Silakan Pak Ustadz langsung dijawab. Ya, terima kasih kembali Pak Basri. Saya perlu jelaskan bahwa
di dalam Al-Quran itu kata-kata zakat itu diucapkan itu atau terdapat di dalam Al-Quran sebanyak 30 kali. 27 diantaranya berbarengan dengan salat. Mengapa? Oleh karena zakat dan salat ini memang disetarakan dan memang termasuk dalam salah satu rukun Islam. Makanya orang yang tidak melaksanakan atau mengeluarkan zakat itu dianggap kafir dan perlu diperangi. Sebagaimana di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah mengatakan bahwa demi Allah saya akan memerangi orang yang membedakan antara zakat dan salat. Itulah makanya di dalam Al-Quran itu sebanyak 27 kali dikatakan di dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran berbarengan antara salat dan zakat. Salah satu di antaranya itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Ini berarti bahwa zakat dan salat itu memang sejajar posisinya. Oleh karenanya, makanya zakat itu, apalagi zakat fitrah ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an tadi, kemudian dijelaskan pula oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa zakat fitrah itu wajib bagi orang yang mampu itu. Masih ada kata-kata di belakangnya. Jadi termasuk tadi yang terdampak. Kalau dia tidak mampu berarti tidak wajib lagi dia. Dengan kata lain, kalau dia sudah tidak mampu memenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari, berarti dia tidak wajib untuk justru dia yang wajib diberi zakat. Nah, bagaimana kalau misalnya seandainya Pak Ustadz ya, ini kita berkaca dari kondisi sekarang ya, dia mungkin mampu tapi tidak sesuai dengan anjuran pemerintah. Misalnya cuma punya uang 25.000 karena mungkin dia punya uang dalam satu bulan itu misalnya contoh cuma 200.000, dia 3 orang, jadi bisa bayarnya cuma 75.000 nih Pak Ustadz. Misalnya contoh ini Pak Ustadz ya, tapi dia juga tidak masuk ke dalam kondisi orang yang bisa mendapatkan zakat. Dan dia menjadi orang yang wajib membayarkan zakat. Bagaimana hukum zakatnya Pak Ustadz? Seperti saya jelaskan tadi bahwa yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan itu. Di antaranya fakir. Yang manakah itu fakir? Fakir yang itu tidak punya apa-apa untuk tidak mempunyai apa-apa. Dia pun memiliki apa-apa, memiliki uang misalnya, tapi dia tidak bisa mencukupi dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Ini hitungan 1 tahun, Ramadan kemarin. Berarti dia fakir itu. Kalau miskin itu dia memiliki harta, memiliki penghasilan, memiliki pekerjaan, tapi dia tidak mampu mencukupi dalam sehari. Itu miskin. Yang jadi itu terjawab itu pertanyaan Mbak tadi bahwa kalau dia tidak mencukup untuk berarti dia tidak masuk wajib. Justru dia yang perlu disakati. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, dan mungkin banyak orang yang bertanya seperti saya. Kan zakat tahun ini lebih cepat Pak Ustadz. Nah, kapan akan penyalurannya? Karena ya kan harus cepat supaya membantu. Biasanya kan beberapa hari sebelum Lebaran. Nah, kalau tahun ini bagaimana Kementerian Agama dan organisasi-organisasi dan pihak-pihak zakat ini menyalurkan zakat itu? Ya, makanya kita tak henti-hentinya memberikan anjuran kepada para mustahik atau musaki yang memberi zakat itu untuk mengeluarkan zakat secepatnya di masa pandemi corona ini. Oleh karena akan didistribusikan secepatnya. Termasuk kami di kantor Kementerian Agama Kota Parepare, karena saya juga termasuk pengelola zakat tersebut, kami telah memberikan edaran secepatnya. Pada 1 Ramadan kemarin kita sudah mulai memberikan surat edaran kepada masing-masing pegawai untuk mengeluarkan zakat fitrahnya secepatnya. Dalam sistem yang kita lakukan, kita tetap dengan sistem protokol kesehatan seperti yang kita lakukan sekarang ini, ataupun sesuai dengan surat edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 yang menjelaskan tentang bagaimana beribadah di bulan suci Ramadan, termasuk dalam pengeluaran zakat. Yaitu di dalam pengeluaran zakat itu sedapat mungkin dikeluarkan dalam kalau bisa dalam bentuk transfer antar bank. Itu untuk menghindari kontak langsung. Kemudian menghindari berkumpulnya orang banyak. Makanya kami di dalam surat edaran itu untuk bagi pegawai di lingkup kantor Kementerian Agama, kita himbau untuk mengeluarkan zakatnya dalam bentuk transfer antar bank.
Setelah masuk transferannya, kemudian dikirim bukti transferannya dengan nama-namanya dan dibacakan doanya untuk ya. Di situ itu mudah-mudahan di tempat-tempat lain juga begitu. Tadi saya mendengar di kantor Basnas juga begitu. Dia ke Lasisnu juga dia menerima transfer antar bank. Karena apa? Di masa seperti ini apa-apa yang tidak pernah dilakukan maka akan dilakukan saat sekarang ini. Karena ini adalah merupakan darurat. Makanya apa-apa yang tidak perlu menjadi perlu sekarang. Itu. Kemudian transferannya itu setelah ditransfer bukti dikirim apakah pihak melalui atau SMS dan semacamnya, kemudian dibacakan. Setelah itu terkait dengan pendistribusian secepatnya tergantung dari pemberi zakat. Kalau cepat dimasukkan zakatnya, maka insya Allah akan cepat juga didistribusikan. Karena betul-betul saat sekarang ini orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan bantuan dari kita. Olehnya itu melalui Radio Peduli ini kami juga menghimbau kepada para penyumbang zakat atau dalam hal ini musaki untuk keluarkanlah zakat fitrah secepatnya agar kita dapat mendistribusikan secepatnya pula kepada orang-orang yang kena dampak dari COVID-19 atau COVID-19 ini. Iya Pak Ustadz. Nah itu tadi ya, jadi kalau misalnya bisa lewat lewat bank transfer aja. Tapi kalau nggak bisa ya bisa ke imamnya. Tapi kalau menurut kalau dari kami sih sedikit tipsnya pakai uang pas aja supaya nggak ada kembalian. Ya betul. Ya gitu supaya menghindari lagi ada interaksi bolak-balik gitu ya. Jadi pakai uang pas kan sudah tadi dihitungkan dan dibagikan oleh Pak Ustadz bahwa sekitar 34, 32 dan 30 ribu rupiah. Nah untuk tahun ini Pak Ustadz saya cuma pengen bilang bagaimana sih sebenarnya pertanyaannya saya itu kondisi saat ini kan banyak yang berbeda Pak Ustadz. Banyak yang berbeda, banyak yang pokoknya berbeda lah ya intinya. Pokoknya semua serba berbeda dan biasanya kan zakat itu ada mungkin waktu-waktu khususnya kemarin-kemarin kan kayak kalau nggak salah 10 Ramadan terakhir ya Pak Ustadz ya kita diwajibkan untuk berzakat ya kemarin ya. Iya itu. Tapi sekarang ini harus dari awal puasa kita diwajibkan. Tidakkah itu mengurangi nilai pahalanya kita sebagai manusia Pak Ustadz? Ya begini. Kan sekarang kita ngejar pahala nih Pak Ustadz. Oke ya. Saya begini. Perlu kita luruskan dulu pemahaman kita sekarang bahwa anggapan para saudara-saudara kita bahwa nanti lebih afdal kalau di akhir-akhir. Kan. Padahal sebenarnya zakat fitrah itu dianjurkan lebih awal, lebih bagus. Maksudnya kenapa lebih awal? Karena agar kita kadang-kadang kita lupa apakah kita sudah membayar atau belum. Dan memang agama kita menganjurkan bahwa waktu dari pembayaran zakat itu mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan atau sebelum khatib naik mimbar di Hari Raya Idul Fitri. Itu waktu yang diberikan kepada kita. Karena kadang-kadang kita memang mungkin karena kesibukan atau apa, kadang-kadang nanti sebentar menunda-nunda. Padahal kalau kita sudah punya kesempatan, punya kemampuan untuk membayar, bayarlah secepatnya. Apalagi di masa sekarang ini kita dianjurkan untuk membayar zakat secepatnya. Karena kita juga akan mendistribusikannya secepatnya pula kepada orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan, apalagi di masa pandemi ini. Iya, jadi nggak ada lagi pertanyaan masalah pahala dan kawan-kawannya ya Pak Ustadz. Ini sudah dijelaskan sama Pak Ustadz yang memang langsung menangani masalah zakat-zakat ini. Nah, terakhir pertanyaan saya Pak Ustadz ya sebelum kita undur diri di 10 menit terakhir kebersamaan kita. Ini ada satu pertanyaan yang memang masuk ya di sini. Pertanyaannya adalah apakah anak bayi yang dikandung membayar zakat? Ini ada juga ini Pak Ustadz, beredar juga ini. Saya tuh bingung ini setiap tahun maju lagi. Dan yang sering membagikan adalah bapak-bapak yang istrinya lagi hamil, heboh mau bayar zakat. Nah, saya yang bingung nih kitanya bagaimana ini Pak Ustadz? Ya, oke. Ini juga mungkin ya yang mendasari sehingga ada juga orang yang terlambat membayar zakat oleh karena mungkin menunggu juga waktu melahirkan istrinya. Kelahiran anaknya kan. Ada bisa jadi. Karena bayi yang lahir sebelum di akhir Ramadan itu tetap diwajibkan untuk dibayar zakatnya. Bukan di dalam janin. Kalau masih di dalam janin belum, nanti keluar baru dikeluarkan zakatnya. Kalau dalam janin belum. Ya. Jadi jangan bikin aturan-aturan baru lagi lah ya.
Seperti itu ya Pak Ustadz. Jadi tidak dibayarkan anak-anak yang belum lahir, Iya. tapi kalau sudah lahir meskipun mungkin 30 Ramadan harus segera dibayarkan Iya. ya Pak Ustadz ya. Nah, Pak Ustadz terakhir nih apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kota Parepare terkait Ya. pembayaran zakat tahun Ya, terima kasih. Ada beberapa himbauan yang perlu kami sampaikan kepada para pendengar sekalian bahwa mari kita bayarkan zakat secepatnya. Karena biar bagaimanapun kalau kita membayar zakat dengan cepat, kita akan membantu saudara-saudara kita yang sangat-sangat membutuhkan, betul-betul sangat membutuhkan saat sekarang ini. Oleh karenanya, mari kita keluarkan zakat secepatnya dan sedapat mungkin kalau kita bisa mengeluarkan zakat, kalau bisa tanpa melalui kontak langsung, keluarkanlah dengan tanpa melalui kontak langsung, karena ini untuk menghindari juga terjadinya penyebaran virus. Karena kita tahu bahwa kadang kontak langsung juga itu dapat menjadi penyebar virus tersebut. Betul. Sehingga di dalam surat edaran Kementerian Agama Kota Parepare juga menjelaskan bahwa dibisakan atau diupayakan untuk dilaksanakan pembayaran zakat melalui transfer antar bank, sehingga tanpa lagi kalau transfer antar bank pasti tidak ada lagi pengembalian, oleh karena pasti uangnya cukup di situ. Tidak ada lagi. Kemudian kedua, tanpa menghindari juga berkumpulnya orang-orang banyak, sehingga apa yang sering didengung-dengungkan oleh pemerintah kita dan juga fatwa dari ulama kita untuk senantiasa menghindari keramaian dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Iya, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pencerahannya selama 1 jam ini. Jelas, lengkap gitu ya. Saya pikir semuanya sudah sangat-sangat jelas disampaikan oleh Bapak Muhammad Hashim Usman Eshud dari Kementerian Agama Kota Parepare terkait penyelenggaraan zakat Kota Parepare. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Ustadz. Semoga ibadah puasa kita lancar. Amin. Pandemi segera selesai. Kita Insyaallah, bisa amin. hidup dengan normal lagi. Amin. Sekian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan para pendengar setia Radio FM Peduli, waktunya kami untuk pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak untuk kesetiaannya selama 2,5 jam ini mendengarkan saya di Ragam Inspirasi dan mendengarkan saya bersama Pak Ustadz tadi di Tausiah Ramadan. Semoga informasi dan himbauan-himbauan dan hal-hal yang kami sampaikan mendatangkan kebaikan untuk Anda sekalian. Stay at home, tetap jaga kebersihan, patuhi peraturan social distancing dan juga physical distancing, dan jangan mudik. Oke? Tapi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.